Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau sangat baik bagi kami. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Kami mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus, agar kami mampu memuji dan membesarkan nama-Mu, mampu membuka telinga kami, mendengarkan firman yang sebentar lagi Engkau sabdakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, para murid mendapat tugas dari Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Lalu Yesus katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga Anda dan saya membiarkan diri kita melalui orang tua kita untuk dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka percayalah bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus. Maka tugas kita adalah kita juga mesti menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita.
dengan cara memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang hidup bersama kita. Bisa jadi ada orang yang sedih, kita mendapat tugas untuk menghibur mereka. Bisa jadi ada orang yang tidak tenang di dalam hidupnya, kita mendapat tugas untuk memberi kedamaian kepadanya. Bisa jadi ada orang yang ada di sekitar kita sakit-sakitan, kita mendapat tugas yang sama dari Tuhan untuk berdoa kepada Allah mohon kesembuhan bagi yang sakit ini, tetapi juga untuk membantu mereka, memberi makan, memberi minum, bahkan kita menghubungi pihak medis untuk datang memeriksa mereka, merawat mereka, supaya mereka sembuh dari sakitnya. Inilah contoh-contoh praktis yang menunjukkan bahwa kita sedang mewartakan Injil atau kabar sukacita kepada sesama kita. Dan Yesus juga melanjutkan kalimatnya kepada para muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, Anda dan saya yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus mempunyai kuasa untuk mengusir setan-setan demi nama Yesus. Maka bila kita melihat orang yang dalam tanda kutip kerasukan setan, mari kita memohon kepada Tuhan di dalam nama Yesus, keluarlah iblis dari orang ini. Kita berdoa demikian. Percayalah bahwa iblis itu akan keluar dari orang yang kerasukan setan, karena kita memerintahkan dia keluar darinya dengan kuasa Yesus. Di dalam nama Yesus, maka setan itu akan keluar. Dikatakan juga mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini artinya Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya. Sehingga walaupun ada tantangan-tantangan, kita akan diselamatkan olehnya dalam mewartakan Injil Tuhan itu. Dan yang terakhir, mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara, Anda dan saya adalah murid Tuhan. Kita akan mendapat tanda-tanda heran bahwa melalui kita, melalui penumpangan tangan kita atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Bukan karena kuat kuasa saya, atau bukan karena kuat kuasa Anda, kita sebagai manusia ini, tetapi karena kuasa Yesus yang diberikan kepada kita sebagai muridnya. Orang akan sembuh dari sakitnya saat kita meletakkan tangan atas mereka. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus menceritakan bahwa tugasnya yang paling utama adalah memberitakan Injil. Dan dia katakan tidak ada alasan baginya untuk bermegah diri saat dia mewartakan Injil itu. Karena
mewartakan Injil adalah keharusan bagi Rasul Paulus itu sendiri. Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka sesungguhnya inilah tugas utama dari seorang murid. Mewartakan Injil setiap hari tanpa upah. Kita sebagai murid-muridnya, tugas kita sudah jelas, yaitu mewartakan Injil. Maka jangan tidur. Banyak orang Katolik itu kurang mewartakan Injil, baik dengan kata maupun perbuatan nyata. Mungkin karena kita merasa bahwa Katolik itu jumlahnya besar di dunia, sehingga kita seperti raksasa yang sedang tidur. Mari kita bangunkan raksasa besar itu, supaya lebih bersemangat lagi mewartakan Injil kepada siapa saja. Karena inilah tugas utama kita yang kita terima dari Yesus. Kita hendaknya mewartakan Injil dalam profesi kita masing-masing. Jangan kita berpikir bahwa tugas pewartaan Injil hanyalah para pastor, hanyalah para suster, bruder, bapak uskup, dan lain sebagainya. Tidak demikian. Tugas pewartaan Injil adalah seluruh orang yang percaya kepada Yesus dengan caranya masing-masing, di tempat karyanya masing-masing. Dengan demikian, semua orang akan percaya kepada Allah. Semua orang akan mengenal siapa itu Allah yang kita sembah melalui Yesus Kristus ini. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, mari di dalam hidup ini kita terus menerus mewartakan Injil, kabar gembira, melalui perkataan kita, tetapi juga melalui perbuatan nyata kita kepada sesama. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, jadikanlah kami para pengikut-Mu pembawa damai bagi sesama kami. Jadikanlah kami pembawa sukacita. Jadikanlah kami pembawa kasih. Jadikanlah kami pembawa kesembuhan bagi yang sakit. Jadikanlah kami pembawa rezeki bagi sesama kami. Karena inilah tugas kami yang telah Engkau percayakan kepada kami para murid. Ya Bapa, bantulah kami umat-Mu ini dengan Roh Kudus, agar dari hari ke hari kami dapat mewartakan Injil Kerajaan Surga kepada sesama di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.